Real Madrid menolak tawaran Arsenal. Gabriel Jesus tidak pernah mendapat kesempatan bermain untuk Real Madrid. Menurut Defensa Central, Arsenal telah menghubungi Real Madrid terkait potensi transfer Gabriel Jesus. Klub London Utara itu bersedia meminjamkan penyerang asal Brasil tersebut ke Bernabeu hingga akhir musim untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Endrick, striker muda yang hampir pasti akan bergabung dengan Lyon pada Januari tahun 2026. Namun, Real Madrid menolak tawaran dari klub Liga Primer Inggris tersebut. Pelatih Xabi Alonso tidak tertarik pada Jesus, lapor surat kabar Spanyol itu. Xabi Alonso tampaknya tidak terlalu tertarik pada pemain Brasil. Baik Vinicius maupun Rodrigo bukanlah figur kunci dalam rencananya sejak tiba di Bernabeu. Selain Endrick yang dipinjamkan ke Lyon, Real Madrid akan mempertahankan skuad dan stabilitas sistem mereka saat ini. Meskipun demikian, pelatih Alonso telah mengidentifikasi 3 target ideal untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya. Yang paling menonjol dalam daftarnya adalah bek tengah Ibrahima Konate. Nama lain yang disebut-sebut adalah Angelo Stiller. Namun, situasi gelandang asal Jerman ini lebih rumit. Real Madrid hanya akan mempertimbangkan transfer ini jika ada kepergian pemain penting di lini tengah, seperti Dani Ceballos atau Eduardo Camavinga. Sering blunder di klub, bek Madrid Dean Huijsen terancam dibuang timnas Spanyol. Luis de la Fuente kini tengah menghadapi dilema besar. Pelatih timnas Spanyol itu harus memutar otak menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Pasalnya, persaingan di skuad La Roja semakin sengit. Ada beberapa nama besar yang posisinya mulai terancam. Salah satu yang paling sorotan adalah Dean Huijsen. Bek muda potensial ini berisiko besar dicoret dari tim utama. Padahal, Spanyol butuh stabilitas pasca juara Euro 2024. Namun, performa angin-anginan di level klub mengubah segalanya. Berikut adalah analisis mendalam mengenai nasib Huijsen dan peta persaingan lini belakang timnas Spanyol. Awalnya, Huijsen digadang-gadang sebagai masa depan lini pertahanan Spanyol. Ia bahkan tampil memukau di perempat final Nations League lalu. Sayangnya, situasi berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Marca melaporkan bahwa posisi bek jangkung ini tidak lagi aman. Penyebab utamanya adalah penurunan performa yang cukup signifikan. Huijsen kerap kehilangan fokus saat membela klubnya. Tercatat, ia melakukan sejumlah kesalahan mengejutkan musim ini. Rentetan blunder tersebut terjadi di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso. Akibatnya, kepercayaan de la Fuente mulai luntur. Sang pelatih kini mempertimbangkan opsi lain yang lebih konsisten. Masalah Huijsen semakin pelik dengan situasi eksternal. Aymeric Laporte telah kembali merumput di kompetisi Liga Spanyol. Kepindahan Laporte ke Athletic Club menjadi sinyal bahaya bagi para bek muda. Performanya kini jauh lebih kompetitif dibanding saat di Arab Saudi. Perlu diingat, duet Laporte dan Robin Lenormand adalah favorit pelatih. Keduanya menjadi kunci kokohnya pertahanan Spanyol di Jerman. Otomatis, jika keduanya dalam kondisi bugar, mereka akan jadi pilihan utama. Hal ini mempersempit peluang Huijsen untuk menembus starting 11. Ruben Neves di radar Real Madrid, datang gratis atau diboyong lebih cepat dari Al Hilal. Real Madrid menyadari kebutuhan mendesak untuk memperkuat performa pada paruh kedua musim. Target besar di La Liga dan Liga Champions menuntut keseimbangan baru dalam permainan. Lini tengah menjadi sorotan utama. Sejak kepergian Luka Modric dan Toni Kroos, Madrid belum menemukan figur yang mampu mengontrol ritme sekaligus memberi stabilitas. Situasi tersebut membuat manajemen aktif memantau pasar, baik opsi jangka panjang maupun solusi cepat mulai dipertimbangkan secara serius. Salah satu nama yang kini mengemuka adalah Ruben Neves. Gelandang Al Hilal itu disebut berpeluang merapat ke Santiago Bernabeu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manajemen Real Madrid terus menyusun peta kekuatan lini tengah untuk masa depan. Xabi Alonso sebelumnya menginginkan Martin Zubimendi, namun transfer itu gagal terwujud. Pencarian pun melebar. Madrid memantau pemain muda potensial seperti Angelo Stiller dan Adam Wharton, sambil tetap membuka peluang merekrut pemain berpengalaman. Klub juga memberi perhatian khusus pada pemain berkualitas yang kontraknya akan segera habis. Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa musim terakhir, seperti pada kasus Kylian Mbappe dan Trent Alexander-Arnold. Dalam konteks tersebut, Ruben Neves masuk kategori ideal, usia matang, pengalaman Eropa, dan kemampuan distribusi bola menjadi nilai tambah. Ruben Neves adalah pemain reguler di timnas Portugal. Dari Arab Saudi, muncul klaim bahwa Ruben Neves tidak berniat memperpanjang kontraknya bersama Al Hilal.
kontrak sang gelandang akan berakhir pada akhir musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Jika skenario ini terwujud, Real Madrid berpeluang merekrut Neves secara gratis. Namun, opsi membawanya lebih cepat pada Januari tahun 2026 juga terbuka. Man of the Match Real Madrid vs Sevilla, Jude Bellingham. Jude Bellingham tampil menonjol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kemenangan Real Madrid atas Sevilla, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, dini hari WIB. Gelandang asal Inggris itu menunjukkan peran krusial sepanjang 90 menit pertandingan, baik dalam kontribusi ofensif maupun kerja defensif, sekaligus menjadi motor permainan Los Blancos. Bellingham turut mencatatkan namanya di papan skor dengan menyumbang 1 gol penting. Dari sisi serangan, ia melepaskan 2 tembakan, menciptakan 3 peluang, serta 5 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Pergerakannya kerap merepotkan pertahanan Sevilla, terbukti dengan keberhasilannya melakukan 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Dominasi Bellingham juga terlihat dalam duel 1 lawan 1. Ia tercatat sebagai pemain yang paling sering dilanggar dalam pertandingan, dengan 6 pelanggaran yang diterimanya. Selain itu, Bellingham memenangkan 12 duel, jumlah terbanyak dibandingkan pemain lain di laga tersebut, menegaskan pengaruhnya di lini tengah. Dalam distribusi bola, Bellingham tampil efisien dan rapi. Ia mencatatkan 39 umpan akurat dari total 42 percobaan, dengan persentase keberhasilan mencapai 93%, 9 diantaranya merupakan umpan ke area sepertiga akhir lapangan, yang membantu Real Madrid terus menekan Sevilla. Kontribusi Bellingham tidak berhenti pada fase menyerang, ia juga aktif membantu pertahanan dengan mencatatkan 3 tackle, 1 blok, serta 2 sapuan. Statistik ini menunjukkan etos kerja tinggi yang membuatnya berperan lengkap sebagai gelandang box-to-box. Gol Kylian Mbappe di laga Real Madrid vs Sevilla didedikasikan untuk Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe membantu Real Madrid meraih kemenangan penting saat menjamu Sevilla pada pekan ke-17 Liga Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026 di Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Los Blancos menang 2-0 dalam laga yang berjalan alot hingga menit-menit akhir. Gol pembuka Real Madrid lahir pada menit ke-38 lewat Jude Bellingham yang memanfaatkan celah di lini belakang Sevilla. Keunggulan itu membuat Madrid tampil lebih percaya diri, meski tetap mendapat perlawanan ketat. Situasi pertandingan berubah ketika Sevilla harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69, Marcos do Nascimento Teixeira diusir wasit setelah menerima kartu merah. Di menit-menit akhir, Kylian Mbappe memastikan kemenangan Madrid lewat eksekusi penalti yang dingin. Gol itu bukan sekadar penutup laga, melainkan momen syarat makna di Bernabeu. Gol penalti ke gawang Sevilla menjadi gol ke-59 Kylian Mbappe sepanjang tahun 2025, catatan itu membuatnya menyamai rekor klub yang sebelumnya dipegang Cristiano Ronaldo pada tahun 2013. Penampilan Mbappe dalam laga ini sebenarnya tidak sepenuhnya mulus, ia kerap kesulitan menembus pertahanan rapat Sevilla yang tampil disiplin sepanjang pertandingan. Namun, kualitas pemain besar terlihat dari kemampuannya menentukan hasil akhir. Saat peluang datang dari titik putih, Mbappe menjawabnya dengan gol krusial. Usai mencetak gol, Mbappe melakukan selebrasi, siu, yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Ia kemudian membeberkan alasannya melakukan selebrasi tersebut. Mbappe menilai Ronaldo sebagai sosok penting dalam proses adaptasinya di lingkungan klub. Komunikasi yang terjalin di antara keduanya membuat sang striker merasa dihargai dan didukung. Momen menyamai rekor gol Ronaldo di tahun kalender yang sama pun terasa semakin spesial. Mbappe lantas memilih mendedikasikan gol tersebut kepada sang legenda besar Los Blancos. Saya punya selebrasi sendiri, tetapi saya ingin melakukannya seperti ia untuk mendedikasikannya kepadanya. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Selamat Natal untuk semua Madridista, pungkas Mbappe. Real Madrid lirik bek Manchester United sebagai opsi pengganti Carvajal. Real Madrid dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk musim panas mendatang. Selain membidik pemain di posisi gelandang dan bek tengah, Los Blancos mempertimbangkan mendatangkan bek kanan baru, seiring masa depan Dani Carvajal yang masih belum pasti. Kontrak Carvajal akan berakhir pada akhir musim ini dan hingga kini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak. Meski menjadi satu di antara pemain paling berjasa,
kondisi fisik Carvajal mulai menjadi perhatian serius manajemen Real Madrid. Bek kanan berusia 33 tahun itu mengalami cedera ligamen lutut, ACL, musim lalu dan saat ini kembali menepi selama sekitar 3 bulan akibat masalah pada lutut yang sama. Situasi tersebut memunculkan keraguan terkait kemampuannya untuk tampil konsisten dalam jangka panjang. Jika Real Madrid memutuskan mencari pengganti Carvajal, opsi dari Premier League mulai dipertimbangkan. Menurut laporan, Real Madrid menunjukkan ketertarikan kepada bek kanan Manchester United, Diogo Dalot. Dalot sejatinya bukan nama baru dalam radar Los Blancos. Bek asal Portugal itu disebut berpotensi didatangkan pada 2026 dan diproyeksikan untuk bersaing dengan Trent Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan Real Madrid.